apapun yang kita makan, dari makanan-makanan haram, dari perdagangan yang hasilnya dari makanan haram yang kita makan, tidak akan menjadikan kita untuk taat kepada Allah, tidak akan menjadikan kita untuk benar dalam ibadah kita. Maka setiap sesuatu yang haram pasti akan mengeluarkan perbuatan haram yang lain. Na'udzubillah min dzalik. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita memasuki bulan haram Zulqa'dah. Zulqa'dah tepatnya hari ini adalah 11 Zulqa'dah. Ada yang mengatakan masih 10 Zulqa'dah. Artinya Zulqa'dah selain disebut di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 yang baru saya baca, inna iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Dalam hadis disebutkan 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram yang berturut-turut, kemudian yang satu lagi terpisah dari yang 3 bulan yaitu bulan Rajab. Apa perintah Allah selama di bulan haram? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Makna Zulqa'dah pertama, dia adalah salah satu di antara bulan haram. Makna yang kedua adalah persiapan, bulan persiapan untuk haji. Haji artinya orang yang beruntung. Alhamdulillah tahun ini saudara kita, ustadz kita yang akan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan semua fasilitas dari Allah, dia akan menuju kepada keberuntungan. Al-Hajj, orang yang dipanggil untuk pergi haji, dia bisa berada di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka dosa orang yang di padang Arafah, kalau dia tidak yakin bahwa dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun orang ketika sampai di padang Arafah di tanggal 9, seluruh dosa-dosanya mulai akil baligh sampai saat dia berada di padang Arafah, wukuf di Arafah, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Dia bagaikan pergi, sebagaimana kembali pergi menuju kepada janjinya Allah, ampunan Allah. Dia bagaikan bayi yang baru lahir. Arti yang ketiga daripada Zulqa'dah,
Selain dari dia bulan persiapan haji, dia awal daripada bulan haji. Ada bulan kesabaran, ada bulan terjadinya perjanjian Hudaybiyah, juga terjadi di bulan Zulqa'dah. Dan juga yang terpenting adalah bulan di mana dimulainya perjalanan Nabi Musa ke Bukit Tur Sina. Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kitab Taurat selama 30 malam, kemudian ditambah 10 malam. Kita dianjurkan selama bulan Zulqa'dah dan di awal bulan Zulhijjah untuk kita berusaha untuk menenangkan diri kita. Kalau saudara-saudara kita akan berangkat haji, dia diampuni oleh Allah. Siapapun yang melayani para tamu-tamu Allah, mendoakan mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, maka Allah juga akan memberikan pahala beribu-ribu kali ibadah haji. Pelayanan kepada sesama, terutama kepada para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Di bulan Zulqa'dah, ketika Nabi Musa pulang dari tahannut uzrah, maka Allah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Kita memahami ada 10 perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Musa alaihi salam. 10 perintah Allah yang diturunkan dalam kitab Taurat juga disempurnakan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita menanyakan kepada orang-orang yang beragama sebelum agama Islam, yang mereka membanggakan Nabi sebelumnya mempunyai kitab, maka semua kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada semua Nabi, maka disempurnakan di dalam Al-Quran. Al-Quran penyempurna dari semua kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada semua anbiya. Dalam banyak riwayat dan sejarah, mereka menyebutkan ada 10 perintah Allah itu: jangan syirik, jangan membuat patung atau berhala, atau membuat sesuatu yang lebih kita muliakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyebut asma-asma Allah dalam bentuk hal-hal yang sia-sia, tidak bermakna. Banyak orang yang memanggil nama-nama Allah tetapi panggilannya tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam 10 perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada Bani Israel, untuk ingat dan sucikan hari yang Allah jadikan hari-hari yang mulia di kalangan Bani Israel. Kaum Yahudi mereka memuliakan di hari Sabtu, orang-orang Nasrani memuliakan dari hari Ahad, sehingga hari untuk mereka istirahat. Tapi kemuliaan umat Islam biar tidak dianggap mengikuti Yahudi maupun Nasrani, tetapi Allah memilihkan hari Jumat. Hari Jumat, hari yang berkumpulnya segala sesuatu. Itu kita harus memuliakan hari ini. Hari ini semua amal kita dilipat gandakan 70 kali lipat. Hari yang paling baik untuk kita melakukan ibadah, sedekah, dan pelayanan kepada sesama. Khususnya saudara-saudara kita yang sedang di Gaza, berbagai macam derita yang dahsyat, maka kepedulian kita kepada mereka minimal kita harus mendoakan mereka. Kemudian di antara perintah 10 perintah itu, jangan durhaka, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan menginginkan untuk memiliki hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala ketika didatangi
oleh As'ad bin Zurarah, pimpinan kaum Hazrat, ketika datang ingin meminta bantuan kemudian dia tidak mendapatkan bantuan. Dan juga ketika banyak kaum-kaum kafir Quraisy, kelompok-kelompok Bani Israel Yahudi yang menuduh Nabi seakan-akan misinya sama seperti misinya Taurat atau perintah-perintah yang Allah berikan kepada Nabi Musa, maka Allah menurunkan surat Al-An'am ayat ke-151 dan 152. Allah berfirman untuk menyempurnakan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Musa dalam 10 perintahnya, perintah Allah. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Sebagaimana dalam 10 perintah ada 10 kalimat tidak. Inilah yang diperjuangkan Nabi selama 13 tahun di Mekah. Kemudian yang mendapatkan kalimat ini As'ad bin Zurarah yang tadinya kafir, musyrik, dan akhirnya dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak semua orang Madinah ketika dia pulang ke Madinah, kemudian menyiapkan untuk Rasulullah agar Rasulullah segera juga untuk mendatangi Madinah. Ketika Allah perintahkan Nabi untuk hijrah, maka semua orang-orang yang sudah disiapkan oleh orang yang sudah mendapatkan hidayah, dia memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Rasulullah, sehingga saat dia meninggal pun Rasulullah memandikan jenazahnya, menyolatkannya, dan mendoakannya. Inilah 10 yang diajarkan oleh Allah kepada As'ad bin Zurarah ketika menanyakan tentang apa sih sebenarnya misi ajaran Rasulullah. Allah berfirman, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Pertama, jangan syirik, sama persis dengan yang ada di dalam kitab Taurat, tetapi dia disempurnakan lagi. Wabil walidaini ihsana, Anda harus berbuat ihsan pada kedua orang tua, sama. Dan juga ihsan artinya Anda harus selalu berbuat baik, tentu bukan hanya kepada kedua orang tua tetapi kepada semua manusia. Billati hiya ahsan, Anda juga harus melakukan ihsan. Ihsan selalu melakukan perbuatan baik walaupun orang tidak berbuat baik kepada kita. Wabil walidaini ihsana. Kemudian la taqtul auladakum min imlaq. Kalau hari-hari ini banyak pembantaian anak-anak di Gaza, kita tidak tahu ajaran apa yang mereka lakukan. Tidak yang diajarkan di dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, lebih-lebih lagi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Jangan membunuh anak-anak. Kemudian nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan. Jangan melakukan perbuatan fahsya, perbuatan dosa. Kemudian wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah mengharamkan kalian melakukannya. 5 kalimat tidak di dalam Surat Al-An'am 151 dan 5 berikutnya tidak juga di ayat ke-152 surat Al-An'am. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan sekali-kali Anda mendekati harta-harta anak yatim atau menjadikan anak-anak yatim sebagai penghasilan kita, mengatasnamakan anak-anak yatim, tetapi dia tidak memberikan itu kepada anak yatim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa auful kaila wal mizana bil qis. Jangan mencuri timbangan dalam berdagang, jangan curang dalam melakukan berbagai macam nafkah yang kita lakukan. Jangan sekali-kali kita menipu, karena
lahmun nabata minal haram fannaru aula bih. Apapun yang kita makan dari makanan-makanan haram, dari perdagangan yang hasilnya dari makanan haram yang kita makan, tidak akan menjadikan kita untuk taat kepada Allah, tidak akan menjadikan kita untuk benar dalam ibadah kita. Maka setiap sesuatu yang haram pasti akan mengeluarkan perbuatan haram yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Terlebih kalau anak-anak kita yang kita beri makan dari makanan haram. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jangan memaksakan diri dan juga jangan berlaku tidak adil. Walaupun jangan berkata sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kata-katanya indah, tapi perbuatannya bertentangan sama sekali dengan apa yang dia katakan. Jadi ucapannya tidak ada keadilannya, tidak jujur dalam tutur kata mereka. Wa bi ahdillahi aufu. Jangan pernah Anda tidak menepati janji. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa untuk berpegangan dengan wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kalau kita selamat dengan kalimat itu, maka kita pasti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Last destination kita adalah orang yang beruntung. Maka di dalam surat Al-Hajj ada 2 kali perintah sujud. 1 kali sujud saja di pelataran Ka'bah. Dalam riwayat kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa sujud di pelataran Ka'bah, di dekatnya Ka'bah, karena sujud sekali saja sujud di pelataran Ka'bah sama seperti orang sudah berjihad di jalan Allah dan sudah menginfakkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه. عباد الله فاتقوا الله في آجل أمركم وآجله في سر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته وتبين بها فضله. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكريمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور
نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العلم عمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله حتى ألقاك وقد وفيتك بعهدك فتغشيني برحمتك يا ولي يا حميد اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجهدون آياتك ويكذبون رسولك اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وأنزل عليهم رجزك ونعمتك ويأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطهم في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا في غزة وفلسطين إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اجعل تقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم وأوزعهم أن يشكر نعمتك التي أنعمت عليهم ويوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق وخالق الخلق اللهم اغفر لمن توفي من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية صدق النية عرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب الإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة بارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة وبارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة وبارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة واقضي ما أوجبت عليه من الحج والعمرة فضلك يا رحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر بالبحر والبر صل على محمد وآل محمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره واسأل الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب داع دعاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قيم الصلاة.